tanaman yang abadi, sekali tanam tapi bisa berpanen berkali-kali. 1 bulan kita bisa menghasilkan 10 kali panen ya. Menyambung tanaman labu siam ini dengan melon, dengan timun, dengan kacang panjang, ataupun dengan labu waluh ya. Terbebas dari hutang atau cicilan itu adalah merupakan impian dari banyak orang, terutama bagi orang-orang yang posisinya itu adalah menengah ke bawah ya, seperti saya ini. Dan alhamdulillah dulu itu saya itu juga punya angsuran atau cicilan itu di berbagai tempat, tidak cuma satu ya, tapi memang banyak tempat, ada beberapa. Alhamdulillah sekarang sudah lunas, sudah 2 tahun yang lalu lunas, itu karena budidaya labu siam. Tanaman labu siam ini tidak terlalu muluk-muluk ya, tapi alhamdulillah bisa membantu kehidupan saya sehari-hari. Nyatanya cicilan saya itu aman karena tanaman labu siam ini. Jadi saya bekerja setiap hari itu bisa untuk biaya hidup sehari-hari, dan untuk cicilan per bulannya itu bisa tercover dari labu siam. Dulu bertahun-tahun saya nyicil tanpa ada penghasilan tambahan, hanya menggunakan hasil harian saya untuk menopang kehidupan sehari-hari dan juga untuk menyicil angsuran dari bank tersebut. Tapi lama-kelamaan karena labu siam ini terbilang tanaman yang abadi, sekali tanam tapi bisa berpanen berkali-kali dan juga bisa panen selamanya ya, kita anggap saja seperti itu. Nah, dari sistem tanaman yang sekali tanam dan panennya itu berkali-kali, kan kita tidak perlu modal ulang seperti pertama kali kan. Jadi tanamnya hanya sekali, modalnya pun juga hanya sekali, tapi kita bisa merasakan panen berkali-kali. Kalau hasil panen labu siam ini saya gunakan untuk menyicil angsuran saya. Nah, seperti itu. Banyak sedikitnya hutang yang saya miliki atau cicilan yang saya miliki itu cukup relatif ya. Besar kecilnya itu tergantung orangnya masing-masing. Ada yang menganggap jumlah sekian itu kecil, ada yang menganggap jumlah sekian itu adalah banyak. Nah, tapi menurut saya cukup besar ya hutang yang saya miliki, dan alhamdulillah bisa tercover dari pertanian di pekarangan rumah yang sudah saya kelola bersama istri saya dan keluarga saya. Nah, di sini saya selain mengembangkan budidaya labu siam, saya juga bereksperimen beberapa kali menyambung tanaman labu siam ini dengan melon, dengan timun, dengan kacang panjang, ataupun dengan labu waluh ya. Ada berbagai macam, ada di video saya sebelumnya, dan sebagian video yang eksperimen saya akan saya up di video berikutnya. Selain labu siam yang saya jadikan eksperimen dan juga untuk saya menjadikan penghasilan hari-hari untuk tambahan keluarga, saya juga mencoba mengembangkan pekarangan rumah saya yang awalnya itu memang kosong, yang terdiri dari 4 meter kali 5 meter ya. Ini saya gunakan untuk berkebun. Saya peta kotak-kotak, konsep bedengan kecil-kecil seperti ini, sekitar luas lebarnya untuk bedengannya itu 1 meter kali 2 meter. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kotak, dan yang satunya lagi di samping itu ada agak memanjang. Itu rencananya akan saya tanami sayuran. Nah, sayuran itu nanti akan dijadikan konsumsi apabila sudah panen. Maksudnya tujuan saya menanam sayur di pekarangan rumah itu untuk saya konsumsi sendiri. Nah, lain hal dengan labu siam. Kalau labu siam rencananya memang untuk penghasilan, karena dari labu siam itu hasil panennya tidak sedikit. Jadi kalau untuk dikonsumsi sendiri saya rasa tidak mungkin habis, karena konsep dari labu siam itu panennya
paling lambat itu seminggu sekali, paling lambat ya. Kadang paling cepat bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan paling lambatnya seminggu sekali. Nah, dari keratnya kita merasakan panen dari labu siam, kan tidak mungkin tuh kalau kita harus mengonsumsi labu siam terus menerus. Nah, pasti akan kita jual. Paling dalam 1 bulan yang kita konsumsi hanya 1 kali panen saja. Nah, katakanlah dalam 3 hari sekali kita panen, berarti selama 1 bulan kita bisa menghasilkan sekitar 10 kali panen ya. 10 kali panen selama 1 bulan itu kan yang kita konsumsi sendiri untuk keluarga kita itu kan yang 1 kali panen. Nah, kalau yang 9 kali panen itu biasanya saya jual. Nah, karena musim hujan yang tidak menentu atau musim dingin ya, jadi harga labu siam ini di tempat saya selalu melambung tinggi terus, semakin naik dan semakin naik. Karena di cuaca hujan biasanya itu labu siam cenderung memang agak mahal. Biasanya produksi dari labu siam ini di waktu musim panas dan juga musim hujan itu biasanya berbeda. Karena kalau musim hujan dia itu bisa berbuah lebat, banyak sekali, tapi cuman kadang belum sampai tua dia membusuk di pohonnya. Nah, karena itu untuk labu siam yang di musim panas biasanya tidak mau berbuah, malahan kadang berbuah tapi sedikit. Jadi perbandingannya itu dari musim panas dan musim dingin itu bisa dibilang 50% produksinya. Nah, tapi kenapa di musim hujan itu cenderung malah agak mahal? Karena kalau di musim hujan itu cenderung banyak hama. Nah, cenderung banyak hama itu yang menjadikan labu siam itu gugur untuk memproduksi atau gagal memproduksi ya. Nah, dari situlah harga labu siam itu berbeda dari yang musim panas. Dulu itu saya seorang pekerja serabutan ya, atau bisa dibilang ya semua pekerjaan harian saya kerjakan, dari mulai kuli atau kuli bangunan, pokoknya semua pekerjaan yang mencakup harian pasti saya kerjakan jika ada lowongan seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir, dari hutang yang saya miliki atau cicilan yang saya miliki per bulan harus mengeluarkan uang sekian, jadi saya berpikir saya harus mencari pendapatan yang lain dari mana untuk mengcover cicilan yang saya miliki. Nah, kalau mengandalkan kerja sebagai buruh atau sebagai kuli kerja harian, saya rasa itu tidak cukup. Jadi untuk makan sehari-hari saja sudah ngepres. Nah, dari situ muncullah ide saya untuk menanam labu siam, dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya budidayakan, dan untuk cicilan sudah aman dari 2 tahun yang lalu. Sedangkan untuk bibit labu siam itu kan tergolong sangat mudah sekali. Kita bisa membeli dari pasar dan juga bisa membuat bibit sendiri dari tanaman yang sudah ada. Kalau kita tidak punya pohon yang sudah tumbuh atau pohon labu siam, kita bisa membelinya di pasar saja. Kita membeli dari pasar yang sudah tua, atau ngomong sama yang penjual labu siam di pasar, kita mau ditanam, maka dari penjual akan memberikan yang sudah tua. Lahan yang saya tanami labu siam ini ada 4 buah atau 4 pohon, tapi untuk luas para-para yang saya bangun ini adalah sekitar 3 meter kali 5 meter, dan alhamdulillah itu sudah menopang ya. Sudah 10 menit berlalu, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentarmu tentang tanaman labu siam, atau berikan komentar terbaikmu tentang pertanian atau berkebun di pekarangan rumah itu seperti apa. Sampai ketemu di video berikutnya.